إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UBT rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat berjamaah. Ya, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif. Beliau mengatakan wa fadilatul ihrami bi huduri taharumil imam wa tibaihi fauran. Jadi keutamaan keutamaan takbiratul ihram itu dengan apa? Ya. Dengan dia hadir ada ketika imam takbiratul ihram, ya. Bisa terwujud dengan sebab dia makmum ini menyaksikan atau mendapati imam takbiratul ihram, ya, bi huduri taharumil imam wa tibaihi, dan mengikuti imam yaitu fauran, secara langsung, ya, secara langsung. Ini keutamaan takbiratul ihram, ya. Keutamaan apa? Takbiratul ihram. Tudraku fadilatu takbiratul ihram. Maka tudraku fadilatu takbirati al-ihram. Tudraku fadilat takbiratul ihram, yaitu dengan bihudur bihuduri taharumi al-imam. Dan dua ini harus, maksudnya ini satu paket, ya. Cuman kita tulis terpisah saja. Ini maksudnya satu paket. Dia hadir, berada di situ dalam ketika imam takbiratul ihram, dan bitibaihi fauran, ya, fauran langsung, ya. Harus terwujud ini dua. Nah, maka dua ini satu paket ini menjadi syarat. Dengan syarat ini syaratnya, ya. Sartun dapatkan apa? Idrak, sartu idrak fadilah takbiratul ihram. Ya, keutamaan takbiratul ihram didapatkan dengan seseorang itu hadir di situ. Jadi imam takbiratul ihram, kita sebagai makmum sudah di situ, di tengah-tengah jamaah. Dan kemudian ketika imam selesai takbiratul ihram, kita langsung menyusul, langsung kita takbiratul ihram. Nah, itulah nanti bisa mendapatkan keutamaan apa? Takbiratul ihram. Nah, ini karena takbiratul ihram, mendapat takbiratul ihram ada keutamaannya. Ya. Kenapa tadi disebutkan harus langsung mengikuti? Ya, karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Ya. Di riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas radhiyallahu anhu. Sungguhnya hanya saja imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara, jika imam bertakbir, fakabbiru, segeralah bertakbir kalian. Jadi pakai fa langsung. Tidak kemudian ini mau sudah takbiratul ihram, kemudian imam makmumnya nunggu dulu, masih bersantai-santai sampai dia kemudian masuk
baca Fatihah baru takbiratul ihram. Nah, ini tidak tepat, nggak bisa ya. Jadi harus langsung, nggak boleh ditunda, tidak boleh apa? Tertunda. Maka disebutkan di sini fauron itu langsung, segera. Nah, apa keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Maka kita lihat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu baro'atan. Ya, barang siapa sholat 40 hari yaitu berjamaah dan dia mendapatkan takbiratul ihram, maka dia dicatat baginya 2 kebebasan. Yang pertama, maksud kebebasan dibebaskan baro'atun minanar, dibebaskan dari api neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini syaratnya adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Selama apa? 40 hari. Jadi satu hal yang perlu kita rencanakan dan kita siasati, kita atur agar bisa dapat takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau sudah kita terlambat, maka tidak akan dapat takbiratul ihram bersama imam. Dan juga hadis riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma secara marfu likulli syai'in safwah wa safatu sholati at-takbiratu al-ula fahabidu 'alaiha. Setiap perkara itu ada intinya. Maka inti dari sholat ada di takbiratul ihram, poin pentingnya gitu ya. Maka fahafizu 'alaiha, maka jagalah takbiratul ihram. Ya. Nah, akan tapi apakah kita disunahkan untuk mempercepat agar tidak terluput takbiratul ihram? Nah, misalnya sudah iqomah, ya sudah iqomah, kita masih di rumah sudah iqomah. Nah, apakah kita perlu mempercepat agar nanti sampai di masjid kita bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, atau tetap melangkah dengan tenang? Maka di surah Al-Qur'an disebutkan la yusanu al-isra, ya, tidak disunahkan mempercepat ya, langkah atau perjalanan menuju masjid jemaah karena takut terluput takbiratul ihram. Itu enggak disunahkan dipercepat. Bal yundabu an yamsya bisakinatin, bahkan disunahkan tetap berjalan dengan tenang. Ya. Sebagaimana kalau tidak khawatir terluput. Ya. Kalau kita enggak khawatir terluput, masih azan kita jalan tenang. Nah, kalau sudah iqomat gimana? Sudah mulai iqomah, ya tetap tenang. Tidak disunahkan percepat. Demikian pula tidak disunahkan yaitu mempercepat perjalanan karena khawatir berjamaah, juga enggak disunahkan cepat-cepat. Ya, sudah qomah dari tadi, wah ini khawatir nih, nanti kalau jalan pelan-pelan sana sudah bubar jemaahnya. Apakah disunahkan untuk cepat? Tidak. Dipersoalkan tidak disunahkan untuk mempercepat karena khawatir terluput jamaah. Tapi disebutkan di sini selain Jum'ah. Kalau Jum'ah masih ada, nanti disunahkan untuk bisa dipercepat. Kemudian ada beberapa faedah. Yang pertama disebutkan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah, idza bada'a bi sholatin nafal, jika dia seseorang sudah memulai sholat sunnah ya, di masjid, kemudian sholat sunnah, summa uqimatil jamaah, kemudian jamaah ditegakkan ya, iqomah dikumandangkan, sudah mau tegakkan jamaah, terus bagaimana? Dia ini sholat sunnah berjamaah, sholat jamaah sudah mau dimulai, maka apakah dia putus atau sempurnakan? Maka atamahu, dia sempurnakan sholatnya sunnah, ilam yakhsha fawata al jamaah, selama tidak khawatir terluput berjamaah. Jadi maksudnya kita nih baru sholat misalnya qobliyah gitu ya,
atau tahiyatul masjid. Kemudian sudah iqamah. Nah, ini bagaimana? Kita putus, langsung kita ikut berjamaah atau kita selesaikan. Nah, menurut pernyataan di sini dan di beberapa syarah yang lain, bahwasanya selama tidak khawatir terlalu jamaah, kita selesaikan dulu. Nah, padahal jamaah ini terluput kalau imam salam, kita belum takbiratul ihram. Imam sudah mulai salam atau mulai salam menurut Ar-Ramli, kita belum takbiratul ihram, maka terluput. Kalau masih bisa dapat berjamaah, maka selesaikan sholat sunnahnya. Jadi kita selesaikan sholat sunnah sampai selesai, imam sudah rukuk, tetap dapat jamaah kan? Tetap keutamaan berjamaah dapat, meskipun tidak sempurna, tidak dari awal ya. Nah, menurut ibarah ini maka tetap diselesaikan dulu sholat sunnahnya, tidak diputus. Nah, ini memang ada rincian juga di beberapa ulama, misalnya ada mengatakan kalau sudah dapat 1 rakaat maka dipercepat, karena 1 rakaat terhitung sholat. Ada yang merinci seperti itu. Kemudian kalau belum dapat 1 rakaat ya diputus. Nah, ini sebagian ulama mu'asirin ya, tapi ini pendapat lain, bukan pembahasan di mazhab Syafi'i. Nah, kalau dia khawatir terluput sholat jamaah, dia putus sholatnya ya. Daripada menyelesaikan sholat sunnah nggak dapat jamaah, mendingan sholat sunnah diputus, dia ikut berjamaah. Nah, kemudian kalau dia sholat sudah dikumandangkan iqamah, dia belum sholat, maka nggak boleh kalau ini. Ya, dia nggak boleh memulai sholat. Sudah qomah dia malah sholat dulu, sholat qobliyah dulu. Nah, ini nggak boleh. Karena Nabi SAW pernah bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Fala sholata ilal maktubah. Jika sholat iqamah telah dikumandangkan, ya, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, jadi kita kalau sudah iqamah jangan sholat sunnah, jangan memulai sholat sunnah. Nah, kemudian ada masalah berikutnya. Ya, wa iyadakhala fil fardhi munfaridan. Ya. Jika seseorang ini ya, sholat fardu, ya, sholat fardu munfarid sendirian. Ya, dia sholat fardu sendirian, munfarid. Ya, misalnya di masjid nih, enggak ada orang, dia sholat fardu sendirian. Wa uqimatil jamaatu, kemudian ada orang-orang ini menyelenggarakan jamaah di situ. Nah, dia sudah terlanjur sholat sendiri. Ya. Maka nudibalau an yakliba sholatahu naflan mutlaqo rakaat ini summa yusalim. Maka disunahkan baginya untuk merubah menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat kemudian salam, kemudian ikut berjamaah. Jadi misalnya kalau kita misalnya sholat sendiri, ya, misalnya baru 1 rakaat sholat sendiri zuhur. Nah, ternyata di sana ada orang-orang datang gitu ya, memulai sholat berjamaah. Nah, kita sudah terlanjur niat sholat zuhur ya, baru 1 rakaat ya. Maka disunahkan bagi kita disunahkan untuk merubah niat. Tadi niat sholat zuhur kita rubah menjadi niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat kita salam, kemudian masuk ke berjamaah. Ini disunahkan dirubah ke sholat sunnah, tapi sholat sunnah mutlak 2 rakaat ya. Salam kemudian ikut berjamaah. Ini jika dia belum bangkit ke rakaat ketiga atau ke dari yang misalnya dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Nanti kalau dia sudah bangkit di rakaat ketiga, nah misalnya ini dia sudah rakaat kedua kemudian ketiga atau bangkit ke rakaat ketiga untuk sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia selesaikan. Ya. Selesaikan sholatnya, kemudian nanti dia
ulangi bersama jamaah. Jadi kan misalnya sholat zuhur, nah, kalau baru di rakaat pertama atau rakaat kedua belum bangkit di rakaat ketiga sholat zuhur kan, ya, maka dia ganti dengan sholat sunnah mutlak kemudian salam 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah di rakaat ketiga sholat zuhur atau sholat maghrib, ya, maka bagaimana? Maka tidak dirubah ke sholat sunnah mutlak, ya. Tapi dia selesaikan, berarti dia selesaikan sholat zuhur 4 rakaat sendiri, kemudian sholat lagi bersama jamaah. Jadi mengulangi sholatnya, ya, mengulangi apa? Sholatnya. Ada kesunahan mengulangi sholatnya, ya, sholat seorang, karena sholat dia sendiri, ada jamaah yang sholat. Jadi dia jadi sholat zuhur sendirian. Nah, karena sudah bangkit di rakaat ketiga, sedangkan di situ baru ditegakkan jamaah di dekatnya misalnya, maka dia selesaikan dulu sholat zuhur salam, berarti sudah selesai dia sholat fardhunya zuhur. Nah, sholat berjamaah masih ada di situ, maka gabung sholat berjamaah. Ini mengulangi sholatnya. Nanti ada di baris selanjutnya disunahkan mengulangi sholat tadi, sholat sholat fardhunya. Kemudian boleh juga sah bermakmum kepada imam di tengah-tengah sholatnya tanpa merubah, tapi makruh ini. Karena meninggalkan kesunahannya tadi apa? Merubah. Jadi kita sedang sholat, ya, sedang sholat nih sendirian zuhur, ya, sedang sholat apa? Zuhur sendiri. Kemudian ada jamaah di situ sholat zuhur, maka kita langsung niat jamaah, ya, kita sudah duluan ini, lebih dulu mulainya, boleh, tapi ini makruh, karena yang afdol, yang sunnah adalah merubah ke sholat sunnah mutlak 2 rakaat kemudian gabung tadi. Jadi bolehkah kemudian niat menjadi makmum di tengah-tengah sholat? Itu boleh, karena ini dalilnya adalah hadis, ya, Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, tentang di situ ada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, ya. Di situ disebutkan Abu Bakar apa? Menjadi imam. Jadi ini sholat para sahabat sholat berjamaah, imamnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW datang, ya. Nabi SAW apa? Datang. Beliau datang, kemudian berisyarat kepada Nabi SAW melihat Abu Bakar jadi imam, kemudian berisyarat pada Abu Bakar untuk umkus makanaka, di situ saja tetap jadi imam. Jadi Abu Bakar jadi imam, mengimami para sahabat lain. Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah SAW berisyarat pada Abu Bakar agar tetap jadi imam, tapi Abu Bakar tidak mau, tidak bersedia. Dia mengangkat tangannya, muji Allah, dan kemudian istakhara, mundur. Abu Bakar mundur ke shaf, Nabi SAW kemudian maju mengimami. Kemudian ketika selesai, beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, mamanaka antas buta idza amartuka, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempat menjadi imam, ya, ketika aku perintahkan. Abu Bakar mengatakan, makana libni Abi Quhafa an yusolliya baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidaklah Ibnu Abi Quhafa, yaitu bapak beliau, tidaklah Abu Bakar anaknya Abu Quhafa itu sholat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi makmum. Nah, maka ini syahidnya di mana poin dalilnya? Poin dalilnya adalah tadi para sahabat itu berniat menjadi makmumnya Nabi SAW di tengah-tengah sholatnya. Kan sudah berlalu kan sholat, sudah jalan sholatnya. Kemudian Nabi SAW jadi imam. Jadi di tengah-tengahnya berniat pada jadi makmumnya Nabi SAW. Kemudian ada poin atau faedah yang lain. Jika seorang itu takbiratul ihram bersama imam, kemudian dia keluar dari jamaah dengan niat mufaraqah,
maka itu boleh. Ya. Tapi makruh kalau tidak ada uzur. Ya. Karena ini meninggalkan yang afdal. Kalau ada uzur maka tidak mengapa. Jadi maksudnya kita sholat berjamaah jadi makmum kan. Kemudian bolehkah kita ketika di tengah-tengah jamaah itu kita misahkan diri, niat mufarokoh. Ya. Sholat belum selesai, kita jadi makmum, niat mufarokoh tidak jadi makmum lagi. Di tengah-tengah sholat kita, kemudian kita selesaikan sholat sendiri, salam. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, hukumnya makruh. Kalau ada uzur, tidak makruh. Di antara uzurnya, misalnya dia sakit, ya, tidak kuat melanjutkan jamaah, harus dipercepat, atau menahan buang hajat, atau imamnya terlalu panjang bacaannya, dia nggak kuat. Nah, ini ada uzur. Nah, ini sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah Ansori ketika Mu'ad, ya, Mu'ad radhiyallahu anhu waktu itu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat Isya. Setelah selesai, imam pulang ke kampungnya, jadi imam, ya, mengimami jamaahnya, masyarakatnya. Nah, sehingga Mu'ad statusnya sunnah. Nah, ketika itu Mu'ad jadi imam sholat Isya, ya, bacanya surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Nah, kemudian atau An-Nisa. Kemudian ada seorang yang memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari jamaah karena nggak kuat lama kan. Nah, kemudian sampai kepada siapa? Mu'ad, ya. Jadi ada kemudian mereka mengatakan, ini orang ini kok memisahkan diri. Maka sahabat-sahabat lain mengatakan, apa kamu munafik gitu, kok memisahkan diri dari jamaah. Nah, kemudian laki-laki ini lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilapori seperti itu, bahasanya Mu'ad bacanya panjang, padahal ini masyarakat ada yang kerja seperti ini ya, mengairi sawah dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, afatanun anta, apakah engkau ingin membuat apa? Fitnah, menebar fitnah, membuat orang lari dari agama. Maka beliau mengatakan, falaula sholaita bisa bisma rabbikal ala wasyamsi waduha wa laili idza yaksha fa innahu yusolli wara'aka al-kabir wa dhaif wa dzul hajah. Ya. Jadi Nabi SAW merintahkan Mu'ad untuk bacanya itu sabihis ala-ala atau wasyamsi waduhaha atau walaili idza yaksha. Yang ini ausat mufassal, ya, bisa dibaca atau sunnah dibaca di sholat-sholat Isya. Jangan kemudian sholat Isya bacanya Al-Baqarah atau An-Nisa, ini panjang. Nah, poinnya di sini mana? Nabi SAW mengingkari Mu'ad memanjangkan bacaan tadi dan tidak mengingkari laki-laki tadi yang memisahkan berjamaah dari jamaahnya Mu'ad. Tidak diingkari. Berarti boleh ada mufarokoh. Boleh mufarokoh memisahkan diri dari berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Demikian bisa kita sampaikan itu masail yang lain insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.